semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue kering matcha atau kue kering rasa green tea. Dengan satu adonan bisa dijadikan 6 jenis kue kering matcha. Buat kalian yang penasaran cara membuatnya seperti apa, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat kue kering matcha, di sini aku udah siapkan 1 kg tepung terigu. Karena aku mau mendapatkan hasil yang lumer, jadi di sini aku gunakan protein sedang. Tapi kalau misalkan kalian mau mendapatkan hasil yang garing, bisa digunakan protein yang rendah. Kemudian di sini aku siapkan juga 10 saset coklatos matcha. Nah, ini kalau misalkan mau pakai bubuk matcha juga bisa, cuman kalau bubuk matcha itu harganya mahal ya. Jadi di sini aku ganti aja pakai coklatos rasa matcha. 150 gram susu kental manis, ini boleh pakai merek apa aja, dan 700 gram margarin. Dan untuk pewarna tambahan, di sini aku pakai pewarna makanan warna hijau secukupnya. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan, dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita timbang dulu ya untuk susu kental manisnya sebanyak 150 gram. Tuangkan margarin ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 10 saset coklatos matcha. Tuangkan susu kental manis yang udah ditimbang tadi. Tambahkan pewarna makanan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Kemudian semua adonan ini kita mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise. Nah, ini aku pakai kecepatan level 5, dan untuk mixernya aku gunakan mixer MX700 dari Mito. Ini kapasitasnya gede banget ya, bisa untuk membuat adonan terigu 1 kg tepung terigu. Dan untuk pewarna makanannya boleh ditambahkan sedikit demi sedikit sesuai dengan selera kalian. Setelah tekstur adonannya lembut seperti mayonnaise, kemudian kita turunkan level kecepatannya. Jangan terlalu cepat ya, karena kita akan menambahkan tepung terigu. Kalau terlalu cepat biasanya nanti ngebul pada saat di mixer. Oke, langsung aja ini tepung terigunya kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah tepung terigunya ditambahkan semua, tidak perlu lama di mixer, cukup sampai tercampur rata aja. Setelah itu kita matikan dan kita lepaskan yang menempel di bagian kaki mixer dengan menggunakan spatula. Nah, ini adonannya dibikin agak medok karena sebagian nanti akan dilapisi dengan kelapa parut kering, jadi supaya lebih kelihatan ya. Untuk finishing, kita aduk lagi dengan spatula untuk memastikan tepung terigu yang menempel di bagian pinggiran mixer juga ikut tercampur rata. Langkah berikutnya, gunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Ambil sedikit adonan, kemudian ratakan dengan sendok takar tadi. Setelah itu kita bulat-bulat dan simpan di atas loyang. Dan yang seperti ini akan aku jadikan putri salju dan bola-bola lapis coklat. Bentuk yang kedua, kita gunakan cetakan semprit yang model suntikan kayak gini. Langsung aja adonannya kita masukkan ke dalam cetakan semprit. Nah, ini kita akan membuat nastar gulung rasa matcha. Oke, langsung aja kalau udah kayak gini kita sempritkan di atas alas adonan silikon. Disempritkan pelan-pelan, ditarik sambil didorong untuk adonannya. Nah, ini harus berbarengan ya antara ngedorong adonan dengan menarik cetakan. Jangan terlalu banyak ditarik supaya gak putus. Kemudian ambil 1 butir selai nanas yang udah dibulat-bulat, dan ini kita lonjongkan dulu sesuai dengan lebar cetakannya. Setelah itu simpan di ujung dan kita gulung. Oke, digulung pelan-pelan. Lalu kita potong bagian ujungnya.
Oke, dan untuk sambungannya kita simpan di bawah supaya gak menggelinding. Oke, untuk nastar gulung maca kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Untuk bentuk yang ketiga, ini sama ya, kita gunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Lalu kita bulat-bulat dulu adonannya. Dan ini kita akan membuat thumbprint cookies maca coklat kacang. Nah, ini langsung aja adonan yang udah dibulat-bulat tadi kita celupkan dulu ke dalam putih telur. Setelah itu kita gulingkan ke dalam kelapa parut kering. Selain kelapa parut kering, untuk lapisannya boleh kalian ganti dengan menggunakan keju ataupun tepung panir putih. Setelah itu kita padatkan dulu. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya, dilubangi seperti mangkuk ya, jangan didatarkan bagian bawahnya karena nanti pada saat dipanggang juga akan datar dengan sendirinya. Kemudian bagian lubangnya ini kita isi dengan selai coklat. Kemudian bagian atasnya tutup dengan kacang yang sudah disangrai dan ditumbuk. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jadinya cantik banget. Bentuk yang berikutnya, ambil satu takar adonan, kemudian kita lubangi bagian tengahnya. Setelah itu isi dengan selai coklat secukupnya. Lalu kita rapatkan dan kita bulat-bulat lagi sampai rapi dan licin. Nah, bentuk yang ini kita akan membuat nastar klepon. Seperti yang kita tahu, klepon itu bagian luarnya ditaburi dengan kelapa parut dan bagian tengahnya pakai gula merah. Kemudian kita celupkan dulu ke dalam putih telur. Setelah itu balur dengan menggunakan kelapa parut kering. Seperti biasa, kalau misalkan kalian gak ada kelapa parut kering, bisa diganti dengan tepung panir putih ataupun boleh pakai keju. Setelah dibalur dengan tepung panir, langsung aja kita padatkan dan kita simpan di atas loyang. Oke, ini ya hasilnya. Gimana? Udah mirip klepon kan? Dan bentuk yang terakhir, ambil satu cetakan adonan, kemudian bulat-bulat dan dibengkokkan kayak gini. Ini kita akan buat kue kering yang berbentuk pisang. Sementara ini bukan berbentuk pisang ya, kalau misalkan dari jauh sih lebih mirip kayak ulet keket. Tapi nggak apa-apa, ini masih belum selesai. Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit atau sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian nggak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak bawah dan di rak tengah, dan lubang ovennya ditutup. Setelah itu kita panggang dengan menggunakan api sedang sekitar 30 menit. Oke, kalau manggang 2 loyang sekaligus kayak gini, setelah tidak berbuih ataupun setelah sekitar 15 menit, ditukar ya loyangnya, yang atas dipindahkan ke bawah dan yang bawah dipindahkan ke atas, supaya mendapatkan hasil matang panas yang merata. Langkah berikutnya, siapkan 1 butir kuning telur, tambahkan sedikit pewarna hijau dan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini untuk olesan nastar gulung. Kemudian oleskan pada permukaan nastar gulung, tapi sebelumnya ini nastar gulungnya udah aku panggang dulu sekitar 20 menit atau sampai tidak berbuih.
Setelah dipanggang sekitar 30 menit, kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Yang dipanggang pakai oven tangkring juga sudah matang ya. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian masukkan panggangan yang berikutnya. Untuk kue kering yang berbentuk bulat kayak gini, selagi masih panas langsung aja kita lumuri dengan gula donat. Dan ini kita lumuri sampai tercampur rata dan kita dinginkan dulu, setelah itu baru kita susun dalam toples. Untuk kue kering yang berbentuk pisang, kita gunakan coklat batang yang warna kuning kayak gini. Kita iris-iris dulu, setelah itu tuangkan dalam mangkuk, lalu kita lelehkan. Boleh dengan cara ditim ataupun disimpan di dalam rice cooker. Oke, kurang lebih dilelehkan seperti ini ya, sampai benar-benar leleh dan cair. Setelah kue keringnya dingin, langsung aja kita celupkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan tadi. Kemudian kita tiriskan di atas cooling rack atau boleh dialasi dengan baking paper. Setelah itu, gunakan lidi yang dilapisi dengan kapas atau boleh diganti dengan cotton bud. Kemudian kita beri hiasan pada pisang ini supaya benar-benar berbentuk pisang. Setelah itu kita dinginkan sampai coklatnya mengeras. Dan untuk kue kering bola-bola coklat ini juga sama ya. Kalau kue keringnya udah dingin, langsung aja celupkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan. Kemudian simpan di atas paper cup ukuran nastar. Taburkan sprinkle untuk hiasannya, boleh diganti dengan coklat meses ataupun toppingnya boleh pakai apa aja ya. Langkah berikutnya, kita kemas dalam toples ukuran 500 gram, tambahkan juga label ucapan selamat Idul Fitri, alasi dengan kertas dan letakkan 1 bungkus silika gel khusus makanan. Oke, langsung aja kita susun ya semua kue kering ini dan disusun sampai rapi. Untuk masa ketahanannya, kue kering matcha yang aku buat ini bisa tahan 1 sampai dengan 2 bulan dikemas rapat kedap udara. Tapi kalau misalkan ditambahkan silika gel seperti aku, biasanya bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Setelah dikemas semua, jangan lupa diberi selotip supaya tidak ada udara dan juga semut yang masuk. Dan untuk ujung selotipnya ini jangan langsung dirapatkan ya, kita lipat sedikit, ini untuk memberi jalan buat orang yang akan membuka toples ini. Selain itu, kalian juga bisa menawarkan packing tambahan kayak gini. Ini aku beli di aplikasi online, langsung aja kita rakit dulu. Biasanya kalau pakai packing tambahan kayak gini dikenakan biaya sekitar Rp10.000. Tapi kalau misalkan pakai packing tambahan box kayak gini, tampilannya lebih cantik, apalagi untuk dijadikan sebagai hantaran. Dan box packing tambahan kayak gini bisa menampung 2 toples ukuran 500 gram. Untuk packing yang ekonomis, kalian bisa gunakan plastik parcel kayak gini. 1 plastik parcel ini bisa menampung 3 toples. Biasanya sih 1 plastik parcel ini di mix ya, untuk 3 jenis kue kering. Dan untuk harga jualnya, 1 toples kue kering matcha ini bisa kalian jual antara harga Rp50.000 sampai dengan Rp75.000. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Ini dia hasilnya kue kering matcha yang aku buat, dan 1 resep yang aku bagikan ini jadi 1 toples tamprint cookies, nastar klepon, nastar gulung, putri salju matcha, bola-bola lapis coklat, dan banana cookies. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.